wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Nurhamidah sebagai mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404113535. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Falah Baron Nganjuk dengan materi macam-macam norma dan penerapan norma dalam masyarakat. Berikut ini kartu ujian bukti uji kinerja saya. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran. Silakan Ketua kelas Mbak Aini memimpin teman-temannya berdoa di depan. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Coba anak semuanya dilihat temannya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, tadi izin katanya sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh agar bisa belajar lagi bersama. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya silahkan berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila. Semuanya sudah hafal ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya apa saja? Saya tidak menyela pembicaraan sebelum keluar kelas. Kalau keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Baik, kesepakatan kelas itu tidak hanya dibuat saja, akan tetapi harus kita laksanakan. Setuju? Setuju. Ya, oke. Tempo 1, tempo 2, Oke, tempo 3, semangat, tempo 4, konsentrasi, tempo 5. siap belajar. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Gotong royong. Gotong royong itu apa? Bekerja sama. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri, apalagi di masyarakat. Kita di masyarakat juga punya aturan. Nah, aturan disebut juga dengan norma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma dengan tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video tentang norma, kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk norma serta contoh penerapannya di masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian mampu menelaah bentuk-bentuk norma beserta sanksi yang akan diterima di masyarakat dengan tepat. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba anak-anak semuanya kelihatan ini gambar apa? Kalian melihat rambu-rambu lalu lintas? Di mana? Di jalan raya. Betul sekali. Bayangkan bagaimana jika tidak ada rambu lalu lintas di jalan raya. Apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan di jalan raya. Betul. Makanya kita harus menaati aturan yang ada. Kalau lampu merah berarti harus berhenti. Semuanya disimak ya. Ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kartu kaca, ambil. Oke tuh, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Penalti. Kok penalti sih? Oh, kartu kuning. Kan cuma setting aja sih. Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Norma adalah aturan kaidah, pedoman, atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Dan ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau tidak seperti yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ibu. Adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa. Ini berangkat, zebra cross. Dari video ini tadi kita sudah membahas tentang norma. Ada macam-macam norma dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ada norma apa? Norma agama. Norma agama adalah aturan dari Tuhan atau dari Allah ya. Contohnya adalah melaksanakan ibadah. Sanksinya kalau melanggar norma agama akan mendapat dosa. akan mendapatkan dosa. Pintar sekali. Cuma tadi ada norma apa? Kesusilaan. Ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani kita. Pelanggaran norma kesusilaan tadi adalah mencuri gorengan atau makanan. Dia tidak jujur. Kalau beli 2, ngomongnya beli 1. Itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan. Berarti norma kesusilaan itu kita harus bersikap jujur. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Ada pelanggaran apa tadi di norma hukum? Ada anak yang menjaga tapi tidak dijaga. Pinter. Bagaimana kalau kita tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas? Akan mendapatkan sanksi. Hukum itu berasal dari aturan pemerintah yang harus kita lakukan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma Agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kesusilaan, yang terakhir ada norma hukum. Semuanya harus ditaati Hati, karena sebuah aturan. Sudah paham dari sini? Sudah. Selanjutnya kita belajar kelompok secara bersama-sama. Jadi kelompok 1 saya beri nama norma agama. Kelompok 2 saya beri nama norma kesusilaan. Kelompok 3 nanti
ada di LKPD. Semuanya sudah ada petunjuk menjawabnya. Nanti dibaca ya dan boleh dikerjakan bersama-sama. Kita berdiskusi. Ini silakan. Semuanya sudah membawa gunting ya? Karena lalu sudah diberitahu. Ada penerapan norma. Terus kemudian normanya itu ada di sini. Yang ditanyakan norma apa? Ini norma kesopanan. Berarti dicari yang norma kesopanan dari semua itu yang mana? Nanti dicari. Oke? Baca bukunya. Silakan. Silakan. Semuanya sudah selesai diskusinya? Sudah. Setelah diskusi, mari kita presentasikan bersama-sama setiap kelompok. Ini hasil karya dari kelompok 1 tentang penerapan norma agama. Kira-kira apa saja penerapan norma agamanya? Coba Mas, boleh dibaca. 1. Berpuasa atau melaksanakan ibadah tertentu sesuai agama. 2. Menyayangi dan membantu sesama sebagai bentuk amal. 3. Kalau ada yang bertanya, boleh bertanya. Nah, yang bertanya, silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok kata. Apakah melanggar norma agama selalu mendapatkan dosa? Apakah melanggar norma agama selalu mendapatkan dosa? Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Melanggar norma hukum akan selalu mendapatkan dosa. Oke, baik. Kelompok 1 jawabannya sudah benar semua? Benar. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sudah, silakan boleh kembali. Sekian presentasi dari kami. Diupayakan ketiban foto. Kukunya cepat sambatnya loro. Cekap semanten agar kaulo. Menangi lepat, kulo nyuwun tangan kulo. Sekali ya. Sip. Kita lanjut ya. Kelompok 2, silakan presentasi. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai norma kesusilaan. Norma kesusilaan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Sanksinya berupa rasa bersalah, menyesal atau dibuktikan secara moral. Tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sanksi orang yang suka mengajak teman? Nah, apa sanksi orang yang suka mengejek teman? Saya mau menjawab pertanyaan itu. Akan dikucilkan dan dijauhi teman. Ya, sanksinya adalah akan dikucilkan dan dijauhi teman. Makanya kita tidak boleh mengejek. Benar jawabannya dari kelompok 2? Benar semuanya ya. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, dijawab. Silakan dulu kembali. Semoga teman-teman mengerti tentang norma kesusilaan yang telah kami presentasikan. Sekian, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, kasih semangat. Kasih. Kita kelompok 3, norma kesopanan. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan norma kesopanan. Aturan pergaulan yang berlaku di masyarakat berdasarkan adat istiadat. Sanksinya berupa celaan, teguran atau dibolehkan dari pergaulan. Baik, selanjutnya penerapannya boleh dilihatkan ke teman-temannya. Boleh dibacakan apa saja yang termasuk penerapan norma kesopanan. Menghormati orang yang lebih tua dengan berbicara sopan. Mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Saya Ya, Mbak Aini silakan. tadi disebutkan penerapan norma itu menolong orang yang sedang membutuhkan. Bukannya itu termasuk penerapan norma kesusilaan? Oke. Karena menolong termasuk sikap sopan santun. Adakah sanggahan atau pendapat lain? Izin berpendapat. Menolong teman itu
Tidak? Sudah jelas semuanya? Sudah. Jadi kelompok norma hukum tadi menjelaskan tentang norma hukum itu adalah norma yang bersumber dari aturan pemerintah. Jika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi. Berupa apa tadi? Bisa dipenjara. Sudah paham semua? Berarti di kelompoknya top nggak ada yang tanya. Penjelasannya semua sudah jelas. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Coba kita kerjakan kuis ini bersama-sama. Bebas. Oke, coba Ruli, Mas Ruli. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Apa yang dimaksud dengan norma? Jawabannya apa ya kira-kira? D. Pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Coba kita lihat bersama. Apakah benar jawabannya? Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Ruli. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau baca dan menjawab? Saya. Oke, Aini silakan. Nomor 2, aturan bersumber dari ajaran Tuhan disebut norma Agama. Oke, good job. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Bersikap jujur dan tidak mencuri termasuk norma Kesusilaan. Oke, betul? Betul. Jadi bersikap jujur dan tidak mencuri termasuk penerapan norma kesusilaan. Dari sini ada yang ditanyakan, mungkin masih bingung. Ada yang bertanya? Iya. Ini ada soal, nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh melihat temannya. Karena dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk kemampuan kalian masing-masing. Selesai? Baik, semuanya sudah mengumpulkan tugas individu? Sudah dikerjakan semua? Alhamdulillah. Gimana pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Semuanya gembira? Semuanya paham? Ada yang masih bingung? Alhamdulillah. Dari yang kita pelajari bersama, ada yang bisa menyimpulkan kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Norma. Tentang norma. Apa itu norma? Perwujudan dari karakter manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Oke, cara singkat norma itu aturan yang harus ditaati sebagai manusia di masyarakat. Macam-macam norma tadi ada apa saja? Ada. Semuanya boleh ikut. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Oke, jadi ada 4. Contohnya norma agama tadi apa ya? Melaksanakan Melaksanakan ibadah. Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Oke. Sanksi dari norma kesusilaan berupa rasa bersalah, menyesal atau dikucilkan secara moral. Kemudian ada juga norma kesopanan. Contohnya? Berpamitan kepada orang tua. Oke, berpamitan kepada orang tua. Norma hukum. Contohnya apa norma hukum? Harus Memakai helm saat berkendara. saat berkendara. menaati rambu lalu lintas. Menaati rambu-rambu lalu lintas. Itu semua. Terus Membayar pajak. membayar pajak. Good job. Apa sanksi kalau kita melanggar norma hukum? Sanksinya berupa hukuman nyata, denda, penjara, atau hukuman lainnya. Semuanya sudah paham tentang norma, penerapan norma dalam kehidupan masyarakat dan juga sanksinya. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Untuk minggu depan jangan lupa membawa karton ya. Kita membuat proyek pohon norma. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih dan kalian jangan lupa tetap semangat belajar, hati-hati di jalan, selalu taati norma-norma yang sudah di kelas untuk memimpin berdoa teman-teman yang di depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.